Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Benjamin Franklin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Ya, saya minum dulu ya. Ada yang gawat. Apa tuh yang gawat? Kok bisa-bisanya ya di gedung DPR tidak terpajang fotonya wakil presiden, cuma fotonya Pak Prabowo. Bahkan katanya nih ada yang cuma pasang apa Fafa. Ini ada apa? Apakah Mas Gibran diakui sebagai wakil presiden? Tanda tanya ya, bukan pernyataannya. Jadi kadang itu ada orang yang tidak tahu bedakan mana pernyataan mana pertanyaan. Nah, ini tanda tanya berarti pertanyaan. Apakah Gibran tidak diakui sebagai wakil presiden? Entahlah. Nah, dan tak lupa pula pastinya saya akan sajikan sosok Ngabalin. Mari kita mengenal lebih dekat siapa itu Ngabalin. Mungkin ada yang penasaran gitu ya. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Ini Pak Mengenal Ngabalin. lebih dekat tokoh inspiratif dari Papua, Ali Mohtar Ngabalin. Putra daerah Papua, ia kini telah melangkah jauh hingga ke istana. Sebelum terjun ke dunia politik, Ali dikenal sebagai aktivis dan pemikir. Ia pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang, sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Golkar. Saat ini, Ali Ngabalin menjabat sebagai tenaga ahli utama di kantor staf presiden. Ia dikenal dengan gaya komunikasinya yang lugas dan tegas, selalu berusaha menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Di posisi ini, ia memiliki tugas penting untuk memperkuat jaringan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kelompok strategis seperti pesantren dan organisasi masyarakat Islam. Ali juga mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, melihat mereka sebagai pemimpin yang memiliki integritas dan visi untuk melanjutkan program-program pembangunan. Saya percaya bahwa apa yang telah Perjalanan diprogram Ali oleh Mohtar Presiden Ngabalin Jokowi. adalah contoh nyata dari dedikasi dan komitmen untuk bangsa. Dengan dukungannya, harapannya adalah pembangunan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini parah Ruang nih. kelas tanpa foto Gibran Rakabuming Raka. Hanya Prabowo sendiri. Aduh, setelah bintu usai. Tenang, tenang. Jurnalista setelah Nah, ini parah baru nih. mendapatkan sebuah, aduh, baca aja lah. Hal lain. Tenang, tenang. Tidak ada fotonya tuh. Pak Marwara Sirait. Selanjutnya Pimpinan. Para menteri tertawa saat DPR sindir. Hah? Tak ada foto Gibran. ya, Enggak, saya cuma nyela sedikit aja supaya untuk mengingatkan silakan. aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma apakah ini karena ini kan kita dibawa kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ada apa? Ya, artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau Para menteri menanggapi. ketawa. Dokumen yang lain nggak ada Sebentar. presiden dan wapresnya juga nggak masalah, Pak. Ya, sebentar. Saya mau nanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Asik. Pak. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut, Mendikbud juga dicabut, biarin aja yang dipasang foto presiden di mana-mana juga foto presiden aja. Di Amerika juga hanya foto presiden aja, wakil Oh, itu kan gitu ya? karena juga ban serep diumpetin aja. Nah, jadi untuk menghindari eskalasi politik yang lebih luas, masyarakat disiapkan dulu untuk tidak memasang foto wakil presiden. Dan memang gak ada kewajibannya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, tidak ada kewajiban bangsa Indonesia untuk memasang foto wakil presiden.
Kalau kita hormat kepada presiden seperti zaman dulu, bapak saya juga memasang foto Soekarno aja, Ya. foto Soeharto aja, nggak ada masalah. Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru, mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, investasi. Terima kasih Bang, ini abang saya yang luar biasa, acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Saya yakin Sirait Marwara orang baik. Sirait tidak bermaksud melecehkan dan atau tidak menganggap Gibran dengan tidak memasangnya foto Gibran bersamaan dengan Prabowo dalam materi presentasinya mengenai apa yang menjadi gebrakan Marwara Sirait sebagai menteri sekarang ini. Dan saya juga yakin bahwa Gibran sendiri tidak merasa dilecehkan atau tidak dianggap. Tetapi yang masalahnya di sini adalah Marwara tidak memperhatikan konteks masyarakat Indonesia. Bagi seorang politisi seperti Marwara Sirait, seharusnya hal itu bukan lagi harus diajarkan. Tetapi namanya juga manusia, bisa alpa. Sehingga tanpa disadari oleh Marwara Sirait, ucapannya itu justru bisa ditanggapi secara beragam dan cenderung negatif oleh khalayak banyak. Ingat, masyarakat kita, masyarakat yang seringkali mengedepankan emosi ketimbang akal budi yang baik. Nah, karena itu juga ya ini semacam koreksi juga ya, bukan cuma bagi Marwara Sirait, para politisi, public figure harus mampu berucap secara tepat guna dalam kaitan dengan konteks masyarakat pendengar di Indonesia ini. Oke, jadi itu saja. Karena memang saya yakin track record seorang Marwara Sirait yang tegas terhadap hal-hal yang benar, dia harus bela, bahkan dia rela kehilangan apapun, yang penting dia mempertahankan kebenaran. Track recordnya sudah kita ketahui, dan juga dia sangat dekat dengan Jokowi. Narasi-narasi yang dia bangun, sikap dan tindakan yang dia tunjukkan selama ini, justru dia berada di pihak Pak Jokowi. Maksudnya berada di pihak perjuangan untuk Indonesia yang maju. Nah, bersama Pak Prabowo sekarang. Jadi hanya kepleset saja, tapi memang ucapannya berimplikasi politik sesuai dengan konteks masyarakat kita yang sering mengedepankan atau lebih mengedepankan perasaan, ya. Jadi ini perlu jadi pelajaran penting juga bagi Marwara Sirait, bahkan bagi politisi yang lain. Oke, manusia bisa keliru, tetapi kita tahu bahwa motivasi itu penting. Ya, saya yakin Marwara Sirait memiliki motivasi yang bagus. Perjuangannya sudah terbukti sampai sekarang ini. Oke, selamat berjuang. Oke, bagaimana menurut tanggapan kalian, bosku? Ya, katanya Marwara Sirait itu adalah kita harus mengikuti satu komando, yakni Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, memang agak aneh sih. Tapi cocok juga yang dikatakan siapa tadi ya, bahwa itu bukan suatu pelanggaran ketika tidak dipasang foto wakil presiden. Di Amerika cuma presiden. Oke, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.